Selamat datang di Sapa Indonesia Malam. Saudara, polisi telah meningkatkan penanganan kasus kematian Sutrimo, karyawan ex-Jampitsus, ke tahap penyidikan. Kasus ini pun juga sudah resmi ditangani Polda Metro Jaya. Dan Polda Metro Jaya juga berencana untuk melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo pada Rabu 12 Agustus. Lalu apakah proses ekshumasi ini akan membuka tabir penyebab kematian Sutrimo? Informasi lainnya, Saudara, adalah polisi mengonfirmasi 995 dari 996 senjata yang ditemukan di salah satu ruangan di sekolah Jakarta Selatan adalah airsoft gun. Lalu bagaimana airsoft gun berjumlah hampir 1.000 buah itu bisa berada di lingkungan sekolah dan bagaimana proses perizinan terkait senjata ini? Dua informasi ini dan informasi lainnya akan kami rangkai dalam menu sajian utama kami di Sapa Indonesia Malam hari ini. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro membersamai Anda di Sapa Indonesia Malam hari ini. Kami mulai dari berita Satres Narkoba Polrestabes Medan yang menggerebek sarang narkoba di jalur rel kereta api Bandara Medan Kuala Namu. Dalam penggerebekan, polisi menyita 3 kg ganja, sejumlah paket sabu dan beberapa senjata tajam. Polisi menelusuri dugaan keberadaan sarang peredaran narkoba hingga ke dalam sebuah gang sempit di Jalan Pasar 7 Beringin, Tembung, Kabupaten Deli Serdang. Sejumlah orang yang diduga sebagai pengedar narkoba langsung berlarian saat mengetahui kedatangan polisi. Sarang peredaran narkoba yang ditemukan di dekat jalur rel kereta api bandara ini dilengkapi dengan sejumlah kamera pengawas. Diduga untuk dapat menutupi jejak jika ada petugas yang mendekat. 3 pria yang diduga mengelola tempat tersebut ditangkap. 3 kg ganja, sejumlah paket sabu siap edar, dan puluhan alat isap serta sejumlah senjata tajam disita. Teman-teman bisa lihat adanya alat komunikasi ataupun HT sebagai pengawal ataupun penjaga tempat ini supaya tetap steril ataupun tidak bisa disentuh oleh aparat penegak hukum, yaitu kepolisian. Dilengkapi juga dengan CCTV yang berada di 4 titik, yaitu di pintu masuk jalan utama sampai di titik ini yang disimpan di atas pohon, seperti teman-teman bisa lihat. Dan ini menunjukkan bahwasannya tempat ini begitu nyaman dan dikontrol oleh seorang bandar. Saudara, kecelakaan maut terjadi saat gelaran drag race di Kota Mobagu, Sulawesi Utara. Mobil salah satu pebalap menabrak kerumunan penonton, menyebabkan 8 orang meninggal. Video amatir merekam saat mobil seorang pebalap diduga hilang kendali, kemudian menabrak kerumunan penonton di sirkuit non-permanen. Insiden ini menyebabkan 8 orang meninggal dunia dan sejumlah lainnya terluka. Polisi masih menyelidiki penyebab pasti kecelakaan. Seperti ini kan kami ada di sini dan kami akan kunjungan ke ini dan akan memberikan bantuan duka yang di 5 korban ini. Dan yang sudah meninggal juga, yang masih dirawat juga akan kami ini, ya, gitu ya. Berarti panitia akan tetap bertanggung jawab, Pak. Bertanggung jawab sekali panitia. Insiden yang terjadi dalam ajang balapan drag race di Kota Mobagu dalam penyelidikan polisi. Irjen Royke Langi, Kapolda Sulawesi Utara bilang, polisi memastikan insiden ini sudah dalam penyelidikan dan untuk mengusut penyebab kecelakaan sedang dilakukan, termasuk soal izin penyelenggaraan acara. Proses penegakan hukum itu kan bukan mencari kesalahan. Ya, itulah. Tapi tentunya kita kan harus melihat. Betul. Makanya hari ini saya akan melakukan penelitian dan penyelidikan yang intensif, yang mendalam. Hal-hal apa yang menyebabkan sehingga terjadi crash atau kecelakaan ini. Kalau ada pelanggaran hukum, saya harus proses.
Saudara, sedikitnya 1.000 ASN terdampak kebakaran gedung teknis Abdul Muiz atau gedung Bapenda Jakarta. Pemprov Jakarta memindahkan sementara operasional ASN ke gedung di kawasan Cikini. Sebelumnya Gubernur Jakarta Pramono Anung menyebut ada beberapa dinas pemerintah Provinsi Jakarta yang menempati gedung teknis Abdul Muiz, diantaranya Bapenda, Dinas Perhubungan, hingga BPSDM. Karena gedung tidak bisa digunakan, maka beberapa operasional dinas dipindahkan ke kawasan Cikini sampai seluruh proses pemindahan selesai. ASN diizinkan bekerja dari rumah atau WFH, bekerja dari mana saja atau work from anywhere. Itu kebakaran terjadi pada lantai 11, 12, 13, 14, 15. Sebagian besar OPD yang di sana adalah Bapenda, Dinas Perhubungan, BPSDM, dan sebagainya. Kurang lebih ASN-nya ada 1.000 orang. ASN yang ada di tempat itu kita pindahkan di Sudin masing-masing, dan kami sudah merencanakan di Cikini, salah satu gedung yang akan digunakan sebagian besar yang ASN yang akan kita pindahkan. Sampai dengan ini bisa berjalan, maka kita melakukan yang disebut dengan work from home atau work from everywhere, supaya tidak terganggu pekerjaan yang ada. Informasi dari Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru, Saudara, menutup seluruh kawasan wisata Bromo hingga batas waktu yang belum ditentukan. Keputusan diambil karena kebakaran hutan dan lahan belum sepenuhnya terkendali dan sudah berdampak di 4 wilayah pemangku Bromo. Pengelola Taman Nasional Bromo Tengger Semeru menutup seluruh kawasan wisata dari 4 pintu masuk sejak Sabtu malam demi keselamatan pengunjung. Penutupan berlaku bagi wisatawan lokal maupun mancanegara hingga batas waktu yang belum ditentukan. Petugas disiagakan di setiap pintu masuk untuk mencegah wisatawan memasuki kawasan yang masih terdampak kebakaran. Kebakaran hutan dan lahan sudah melanda kawasan Bromo sejak Senin dan hingga kini api belum sepenuhnya terkendali. Sisa api masih terlihat di Bukit P30 Arjosari dan Bukit Penanjakan. Petugas pun terus melakukan pemadaman mencegah api meluas. Sejak tadi malam ketika kebakaran meluas di savana di Lembah Watangan, kemudian kita putuskan semua pintu ditutup karena kita memperhatikan keselamatan pengunjung dan juga kemungkinan mobilisasi yang cukup intens untuk upaya pemadaman. Nah, sampai memang situasi memungkinkan untuk dibuat kembali. Saudara, pasca kebakaran lahan di puncak Gunung Gede di Cianjur, Jawa Barat, petugas gabungan dan relawan terus melakukan penyisiran hingga Senin pagi. Hal ini dilakukan untuk memastikan apakah masih ada atau tidak api yang membakar lahan. Petugas juga menyisir Kawah Wadon dan lahan Surya Kencana yang pekan awal terjadinya kebakaran. Di hari kelima pemadaman, tim gabungan terus menyisir tiap lokasi dan jika ditemukan titik api, tim langsung melakukan pemadaman. Data dari Balai Nasional atau Balai Taman Nasional Gunung Gede Pangrango menyatakan di hari kelima pasca kebakaran ada 2 titik yang membakar lahan. Titik pertama terdapat di Surya Kencana dan titik kedua berada di Kawah Wadon, kawasan puncak Gunung Gede. Kebakaran ini telah menghanguskan 3 hektar lebih lahan. Di Riau, Saudara, Polda Riau bersama TNI dan BPBD melakukan patroli udara dan darat ke sejumlah wilayah rawan karhutla. Salah satu lokasi yang dituju adalah di Kabupaten Rokan Ilir. Hingga saat ini tim gabungan masih melakukan pemadaman di lahan seluas 6 hektar yang terbakar. Patroli udara dilakukan untuk memetakan wilayah rawan yang berpotensi terjadi kebakaran hutan dan lahan. Salah satu wilayah yang menjadi titik rawan adalah di Kecamatan Pasir Limau Kapas, Kepulauan Meranti. Proses pemadaman juga turut dilakukan tim gabungan untuk mengantisipasi meluasnya api ke lahan lain. Sementara itu memasuki hari kelima, kebakaran hutan dan lahan di Desa Persiapan Air Merah, Kecamatan Sungai Gelam, Muaro Jambi, belum juga padam.
Satgas gabungan terus berupaya memadamkan api yang kini makin meluas. Lahan terbakar merupakan lahan gambut sehingga api sulit dipadamkan dan rawan muncul kembali. Kepala Pelaksana BPBD Provinsi Jambi menyebut lebih dari 300 personel gabungan diturunkan ke lokasi untuk mempercepat proses pemadaman. Lahan yang terbakar juga diperkirakan mencapai lebih dari 50 hektar. Di Banjarbaru, kepungan karhutla yang semakin besar mengakibatkan sejumlah ruas jalan tertutup kabut asap. Jarak pandang hanya tersisa 10 meter, membuat pengguna jalan harus ekstra hati-hati. Lokasi ini terjadi di kawasan Pengayunan, Jalan Jurusan Pelaihari, Liang Anggang, Banjarbaru, Kalimantan Selatan. Dan untuk mencegah terjadinya sesak nafas dan juga terhindar dari serangan ispa, warga mengenakan masker untuk beraktivitas di luar ruangan. Karhutla atau kebakaran hutan dan lahan di kota Banjarbaru mencapai 664 hektar. Kepala Pelaksana BPBD Kota Banjarbaru menuturkan, karhutla di Banjarbaru terjadi bukan karena faktor alam. Karhutla di Banjarbaru dipicu oleh ulah oknum masyarakat yang sengaja membuka lahan dengan cara membakarnya. Meski sulit menemukan bukti keterlibatan warga, tapi tim gabungan dari BPBD, TNI, dan Polri terus memperketat pengawasan dan mengatasi dampak kebakaran di lapangan. Dari data Pusdalops BPBD Kota Banjarbaru, total lahan terbakar mencapai 664 hektar dari 114 kejadian. Dan Kecamatan Landasan Ulin adalah wilayah dengan kasus kebakaran terbanyak. Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Jamari Caniago mengungkap banyaknya hutan yang terbakar di Indonesia akibat fenomena El Nino. Hingga awal Agustus tercatat luas lahan yang terbakar mencapai lebih dari 107.000 hektar. Ia juga mengatakan ancaman kemarau ekstrim memerlukan penanganan ekstra cepat dan terukur dari semua pihak. Ia berharap seluruh tim gabungan dapat mengatasi titik api yang masih terjadi. Yang biasa disebut dengan El Nino yang kuat, yang sudah berlaku dan mulai berlaku sekarang sampai dengan awal September, awal Oktober yang akan datang. Keadaan ini akan sangat mempercepat proses tentang kebakaran hutan yang terjadi sekarang. Sampai dengan hari ini, wilayah kita di Indonesia ini yang terbakar hutan terhitung 107.000 hektar lebih. Dan karena kesungguhan kita semua, kita sudah mengerahkan banyak sekali tenaga, alat-alat peralatan untuk itu. Sebagai catatan, dalam melaksanakan operasi udara yang dilakukan oleh Satgas Udara, kita mengerahkan sekitar 43 helikopter sampai dengan hari ini, ditambah dengan fixed wing-nya juga bisa antara bersiar 10 sampai dengan 15 sesuai dengan kebutuhan. Saudara, keberadaan gunungan sampah TPS ilegal di Cilincing, Jakarta Utara meresahkan warga. Ketinggian gunungan sampah bahkan melebihi rumah warga. Kami punya informasinya selengkapnya di Sapa Indonesia Malam setelah jeda. Saudara, keberadaan gunungan sampah di TPS ilegal di Cilincing, Jakarta Utara meresahkan warga. Tak hanya aroma yang tidak sedap, warga juga mengkhawatirkan dampak dari gunungan sampah yang dapat menimbulkan penyakit bagi warga. Tumpukan sampah sudah melebihi ketinggian rumah warga di Jalan Reformasi Cilincing, Jakarta Utara. Lahan sampah seluas 6 hektar merupakan TPS ilegal yang masih beraktivitas untuk pembuangan sampah. Keberadaan TPS ilegal di lokasi ini sudah membuat resah warga. Tak hanya terganggu karena aroma yang tidak sedap,
warga juga khawatir dengan penyakit yang ditimbulkan. Warga sudah membuat laporan terkait TPS ilegal tersebut. Baunya ini yang ganggu, apalagi kalau hujan, baunya. Ibu ini takut kebakaran nggak sih, kan lagi musim panas? Ya takut banget lah. Orang tidak kemarin sering kebakaran kecil, apa? Ya harapannya Pak pengen bersih aja lah Bang, hindarin biar nggak kebakaran gitu, ngilangin bau juga. Soalnya kan banyak anak bocah, apa segala macem. Baunya ini Bang yang nggak tahan. Mengganggu ya Bu ya? Sampai asapnya kadang-kadang tebel Bang dari sono ke sini. Tebel, dikira kita dari sono ke sini itu kebakaran atau apa gitu. Yang katanya dari sono dari bakar sampah gitu. Saudara, krisis air bersih dampak kekeringan di Jawa Tengah terus meluas. Saat ini wilayah terdampak kekeringan menjadi 46 desa. Di 14 kecamatan, BPBD telah mengupayakan bantuan dropping air bersih ke seluruh wilayah desa terdampak krisis secara bertahap. Kepala Pelaksana BPBD Grobogan menyampaikan akibat dari El Nino yang terjadi sejak Mei telah mengakibatkan bencana kekeringan. Memasuki awal bulan Agustus, jumlah desa yang terdampak kekeringan terus bertambah. BPBD Grobogan sejak awal Juni hingga awal Agustus telah melakukan dropping air bersih ke desa yang terdampak sebanyak 169 tangki air bersih. Lalu BPBD menambah 120 tangki untuk dropping air bersih selama bulan Agustus ini. Sampai dengan hari kemarin, ya, kami sudah punya data itu 169 tangki di 14 kecamatan. 46 desa yang terdampak. Ya, ini baru sampai dengan awal Agustus. Ya. Dampak itu akan terus meluas, Pak ya, sampai tentu Oktober. Akan meluas. Sehingga karena ini baru puncak awal ya. Nanti di September itu masih puncak yang kedua. Puncak kedua. Dan alhamdulillah ini kemarin kita sudah menyiapkan 186 tangki. Krisis air bersih juga melanda 6 kecamatan di Kabupaten Situbondo, Jawa Timur. Kemarau panjang membuat sumber air warga mengecil, bahkan tidak sedikit yang mati total. Badan Penanggulangan Bencana daerah setempat mengerahkan 4 truk tangki untuk mengirim air bersih secara bergilir ke 11.000 warga terdampak. BPBD Kabupaten Situbondo mencatat setidaknya ada lebih dari 11.000 jiwa terdampak akibat kekeringan ini. Wilayah tertentu sudah mulai surut airnya dan sulit, sehingga kami turun dan memberikan bantuan air bersih. Untuk hari ini ada 3 truk dari Balai Besar Wilayah Sungai, Sampean, dan dari BPBD sendiri. Polda Metro Jaya, Saudara, menyampaikan rencana pelaksanaan ekshumasi jenazah Sutrimo, pria yang ditemukan tewas di depan klinik kecantikan Jakarta Selatan. Ekshumasi direncanakan akan berlangsung pada Rabu besok 12 Agustus. Polisi sudah meningkatkan penanganan kasus kematian Sutrimo ke tahap penyidikan. Kasus ini kini sudah resmi ditangani Polda Metro Jaya dan Rabu besok tim Ditreskrim Polda Metro Jaya akan melakukan ekshumasi jenazah Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Dengan demikian akan diketahui penyebab kematian Sutrimo, apakah wajar atau tidak. Penyidik juga sudah melakukan pemeriksaan 24 saksi dan jika dibutuhkan pemeriksaan tambahan, maka akan dikejar polisi pada keluarga Sutrimo yang berada di Banyumas. Ini sudah meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Sebagaimana laporan polisi yang kami terima, itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Dan hingga kini keluarga almarhum Sutrimo belum juga menerima surat kronologi penyebab kematian. Keluarga hanya menerima KTP, uang santunan, dan surat pengantar rumah sakit. Awalnya keluarga menilai tidak ada yang janggal dengan kematian Sutrimo. Namun kini sepakat mencari keadilan karena diduga ada yang disembunyikan dalam kasus kematian Sutrimo.
Hanya KTP almarhum, lalu kemudian uang santunan sebesar 20 juta dan 1 gepok surat pengantar dari rumah sakit ya. Di dalam surat-surat itu memang tidak lengkap dan lain-lain, tapi tidak ada yang janggal, tidak ada yang mengatakan misalkan peristiwa kematiannya kenapa juga tidak ada. Jadi tidak ada yang disebut dengan kronologis penyebab kematian itu nggak ada. Kita berkesimpulan, oh kalau begitu berarti yang mengantar jenazah sejak awal memang menyembunyikan surat formulir kronologis kematian tersebut. Akhirnya ya pada keluarga sekarang semuanya sepakat untuk mencari keadilan. Dan untuk mengetahui perkembangan kasus penyidikan kematian Sutrimo, saat ini kita sudah bergabung dengan jurnalis Kompas TV Estra Ambarita dan juru kamera Anggi Mendarwan. Estra, bagaimana perkembangan kasus penyidikan kematian Sutrimo? Sudah berapa banyak saksi yang diperiksa polisi dan bagaimana dengan rencana proses ekshumasi besok? Radi dan juga saudara, ada 24 saksi yang sudah diperiksa sejauh ini, meskipun tidak secara gamblang begitu ya dari Polda Metro Jaya membeberkan siapa-siapa saja namanya, tapi yang dipastikan yang diperiksa ini meliputi mereka ataupun warga yang pertama kali menemukan Sutrimo di klinik kecantikan, kemudian juga dari pihak keluarga dan kerabat ataupun teman dekat dari Sutrimo hingga sopir ambulans dan siapa yang membawa Sutrimo ini ke rumah sakit waktu itu. Dan selain itu, selain perkembangan terkait 24 saksi, juga disampaikan oleh Polda Metro Jaya bahwa ekshumasi dalam waktu dekat pada Rabu mendatang akan dilakukan dengan harapannya tentunya ini dapat mengungkap apa yang menyebab kematian dari Sutrimo ini sendiri. Nah, terkait hal ini nanti Polda Metro Jaya akan melakukan jemput bola atau langsung ke Banyumas, Jawa Tengah dan akan melakukan koordinasi tentunya karena kita tahu bahwa dari Sutrimo ini dimakamkan di sana. Nantinya akan disinkronkan keterangan-keterangan saksi atau dari 24 orang ini terkait bagaimana rentetan ataupun kronologi hingga Sutrimo ditemukan tergeletak dalam kondisi mulut berbusa kala itu di klinik kecantikan yang berada di Jakarta Selatan. Tapi selain itu juga keluarga juga sempat menyampaikan kalau sampai tahapnya ke ekshumasi ini untuk meluruskan berita simpang siur terkait penyebab kematian dari Sutrimo, karena sebelumnya keluarga ini sudah ikhlas dengan kematiannya, kemudian dengan adanya simpang siur pemberitaan begitu ya, dan untuk membantah tuduhan bahwa keluarga dari Sutrimo ini menerima uang sebanyak 1 miliar, maka dilakukan langkah hukum ini untuk menemukan ada tidaknya kewajar atau tidak wajarnya dari kematian Sutrimo ini. Karena sebelumnya juga Radi dan juga saudara dari Polda Metro Jaya juga ungkapkan kalau memang hendak melakukan ekshumasi dari pihak keluarga harus melakukan laporan terlebih dahulu, dan apabila merasa ada kejanggalan maka nanti akan ditindaklanjuti dengan persetujuan dari keluarga. Tapi Radi dan juga saudara, sebenarnya selain menanti hasil ekshumasi nanti akan dilakukan pada Rabu, kita masih menunggu hasil olah TKP karena beberapa waktu lalu ini olah TKP dilakukan sebanyak 2 kali. Ini beberapa hari setelah Sutrimo ini dibawa ke rumah sakit atau kondisinya sudah meninggal dunia, kemudian dilakukanlah olah TKP pertama oleh Polres Jakarta Selatan, kemudian dari Polda Metro Jaya. Nah, dari sana diamankan sejumlah barang bukti mulai dari 1 unit sepeda motor, kemudian juga CCTV dan ditemukan juga bantal sisa sampel makanan. Ini yang masih kita tunggu. Apa hasil olah TKP, kemudian juga apa hasil dari keterangan-keterangan saksi dan bagaimana nanti akan hasil ekshumasi ini yang perlu kita nanti. Tapi terbaru juga Radi dan juga saudara bahwa ini siapa yang membawa yang menandatangani formulir kematian dari Sutrimo ini juga sempat mencuat begitu ya, berinisial FO. Ini disampaikan apakah memang dari pihak Kejaksaan Agung, dari Kapus Penkum Kejagung juga sudah menyampaikan ini bukan seorang jaksa ya, melainkan ini memang pegawai atau mantan pegawai dari ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tentunya ini juga masih akan didalami keterangannya. Ini yang disampaikan oleh dari Ditreskrim Polda Metro Jaya tadi kepada kami wartawan, dan kita akan tunggu bersama. Nah, terkait pasal nanti akan diterapkan, ini disampaikan ini terkait dengan pasal pembunuhan berencana dengan mengacu pada KUHP yang baru. Radi. Ya, hasil olah TKP terbaru, lalu juga ada pemeriksaan saksi yang sudah dilakukan, dan besok rencana ekshumasi yang tentu saja diharapkan jadi titik terang penyebab kematian Sutrimo. Persiapan apa kira-kira yang sudah dilakukan oleh polisi untuk melakukan proses ekshumasi besok, singkat saja, Estra? Ya, persiapannya tentunya koordinasi untuk tempatnya, Radi dan juga saudara, dan bekalnya adalah keterangan yang diperoleh dari
ke-24 saksi ini. Dan dari Polda Metro Jaya juga sampaikan bahwa nanti untuk mereka yang diperiksa atau saksi ini tidak hanya keluarga spesifiknya ini tidak diperiksa di Jakarta, tapi melainkan nanti di sana sekaligus sehingga dikumpulkan keterangan-keterangan dan nantinya juga akan koordinasi lebih lengkap kepada Polres yang berada di Banyumas, Jawa Tengah untuk mengumpulkan apa yang menyebabkan kronologi kematian dari Sutrimo ini. Radi. Baik, terima kasih Estra Ambarita dan juru kamera Anggi Mendaron melaporkan langsung dari Mapolda Metro Jaya. Dan saudara, kami jeda sedang untuk menyimak kumandang azan maghrib untuk wilayah Jakarta dan sekitarnya berikut ini. Sorotan lainnya, Presiden Prabowo Subianto mengirim surat presiden atau surpres ke DPR. Salah satu surpres adalah pengajuan nama Destri Damayanti untuk menjadi Gubernur Bank Indonesia. Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyerahkan 3 surat presiden atau surpres kepada pimpinan DPR. Prasetyo menyampaikan surpres calon Gubernur Bank Indonesia yang diserahkan kepada DPR ini mencantumkan 1 nama tunggal, yakni Destri Damayanti. Destri saat ini menjabat sebagai Gubernur sementara Bank Indonesia. Sedangkan 2 surpres lainnya berisi calon komisioner OJK dan calon duta besar untuk sejumlah negara. Meskipun untuk kemenangan DPR, tapi karena ditanya wartawan juga kan, teman-teman media pasti juga menunggu ya. Jadi namanya tunggal ya, 1 nama yaitu atas nama Ibu Destri Damayanti yang sekarang beliau menjabat sebagai pejabat gubernur sementara. Besok secara resmi pimpinan DPR pasti akan menyampaikan kepada teman-teman media dan kepada masyarakat. Saudara Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menyebut belum ada rencana reshuffle kabinet dalam waktu dekat. Hal ini disampaikan saat ditanya mengenai pengisian posisi Wakil Menteri Pertanian dan Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan yang saat ini kosong. Prasetyo menyebut jika ada pengisian, prioritasnya adalah jabatan-jabatan yang saat ini kosong. Posisi Wamentan masih kosong karena ex-Wamentan Sudaryono kini menjabat sebagai Kepala Badan Gizi Nasional atau BGN. Sedangkan posisi Wamen Imipas juga masih kosong karena ex-Wamen Imipas Silmi Karim tersandung kasus dugaan pemerasan pengurusan izin tinggal warga negara asing dan kini masih ditahan KPK. Belum. Itu kan kemarin karena ada pertanyaan mengenai reshuffle, jadi sampai hari ini belum ada rencana untuk adanya reshuffle. Nah, yang kami sampaikan adalah jikalaupun ada, mungkin prioritasnya adalah mengisi jabatan-jabatan yang oleh karena sesuatu hal itu sementara saat ini kosong gitu. Nah, contohnya kan Mbak Mentan yang diberi tugas untuk membenahi Badan Gizi Nasional kita. Kemudian Wamen Imipas yang kemarin kena perkara hukum kan gitu. Tetap di Sapa Indonesia Malam, kematian Sutrimo pegawai ex Jampitsus Febri Adriansyah masih penuh dengan teka-teki. Belum terjawab apakah kematiannya terkait dengan kasus ex Jampitsus. Kemudian muncul nama baru yang bisa jadi petunjuk baru dalam kasus ini. Ulasannya akan hadir usai jeda. Tetap bersama kami. Saudara, 4 orang terlihat mengantarkan Sutrimo dari klinik kecantikan Morden ke Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. 1 orang sebagai penanggung jawab menuliskan namanya Febrio Adiano sebagai kerabat. Siapakah Febrio Adiano? Nama Febrio Adiono muncul di tengah tanda tanya besar publik terkait misteri kematian Sutrimo, pegawai ex Jampitsus Febri Adriansyah. Nama Febrio tertera sebagai penanggung jawab di selembar formulir dari rumah sakit, sehingga sosoknya krusial karena diduga jadi orang pertama yang Sutrimo hubungi saat mengeluh sakit. Ketua RT setempat bilang Febrio sempat menelpon ambulans untuk meminta Sutrimo diantar ke rumah sakit. Kompas TV menelusuri siapa sosok Febrio Adiono. Untuk membuktikannya, kami melakukan verifikasi dan juga mencari tahu secara digital siapakah Febrio Adiono. Kami menggunakan data dari Rumah Sakit Muhammadiyah Taman Puring. Di situ tertera nomor telepon di data tersebut dan kami mencoba mencarinya melalui 2 aplikasi pencari nomor atau aplikasi pencari kontak. Dari aplikasi pertama, kami mendapatkan bahwa profil ini tidak bisa ditampilkan.
Artinya dari pemilik nomor ini melakukan privasi terhadap nomornya sendiri. Tapi di aplikasi kedua, saudara, ini cukup mencengangkan. Muncul nama ADC Jampitsus Febrio. Artinya nomor yang tertera di formulir rumah sakit tersebut benar nomornya Febrio Adiono. Kepala Pusat Penerangan Hukum Anang Supriyatna mengonfirmasi Febrio Adiono adalah staf di Kejaksaan Agung. Anang bilang Febrio sempat bekerja sebagai staf ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Tapi Anang bilang tak kenal dengan Sutrimo. Terhadap yang istilahnya Karungga saya tidak kenal sama sekali dan bukan warga kejaksaan. Jadi saya tidak berhak mengomentari itu. Tapi yang namanya saudara Febrio yang kami tahu memang dia pegawai kejaksaan. Tapi bukan jaksa, pegawai kejaksaan. ADC-nya bukan Pak? Stafnya ya. Stafnya Pak. Oke, iya. Itu aja. Ada pemeriksaan bekerja kah Pak Febrio itu di kejaksaan sekarang? Masih. Ya. Tugasnya sekarang sudah tidak ADC, sekarang apa Pak? Ya staf biasa. Staf biasa. Mendampingi siapa mungkin Pak? Enggak, dia administrasi biasa aja. 23 Juli lalu Sutrimo meninggal di tengah penyidikan kasus korupsi dan tindak pidana pencucian uang TPPU yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Lebih dari 2 pekan polisi menyelidiki kematian Sutrimo dengan 2 kali olah TKP dan memeriksa 7 saksi. Kuasa hukum Febri Adriansyah bilang polisi belum memanggil ex-Jampitsus tersebut untuk penyelidikan kematian pegawainya. Namun pada sisi ini belum ada pemeriksaan atau permintaan keterangan kaitan dengan kematian Bapak Sutrimo. Berarti polisi belum pernah meminta konfirmasi secara langsung? Belum pernah ada. Guru Besar Universitas Bayangkara yang juga penasihat ahli Kapolri, Hermawan Sulistyo menilai Febrio memiliki peran krusial untuk membongkar penyebab pasti kematian Sutrimo. Sejak awal ditemukan mayat itu kan saya udah bilang, ini serius, pasti bisa membuka jaring-jaring tentakelnya gurita ini gitu loh. Jadi sekarang baru terbukti, nanti kejahatan itu serapi apapun disembunyikan pasti akan terbuka juga gitu. Mayat itu ketika ditemukan ada foto tangan dan sebagainya, itu kan berusaha ditutupi supaya Febrio ini nggak ketahuan, akhirnya ketahuan. Nanti Febrio nyangkut kemana lagi itu akan ditutupi lagi kayak gitu. Nah, polisi berusaha supaya itu jangan terjadi gitu. Sabtu lalu, keluarga almarhum Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah secara resmi melaporkan kasus kematian Sutrimo ke Polresta Banyumas. Keluarga ingin tahu penyebab pasti kematian Sutrimo dan keluarga juga membantah menerima uang sebesar 1 miliar rupiah dari pihak tertentu. Karena kalau keluarga tahunya sebenarnya pada saat itu tidak ada kejanggalan ya Mas ya. Tidak ada kejanggalan karena sudah bersih. Gitu kan. Pada saat tahu-tahu kan karena dari berita. Karena simpang siur berita begitu kan segala macam, apalagi mohon maaf ada tuduhan katanya keluarga itu nggak ngelapor gara-gara dapat uang 1 miliar ya. Artinya keluarga juga ingin tahu, ingin memastikan ya kepastian hukumnya seperti apa, apakah itu memang kematiannya wajar atau tidak. Itu saja. Keluarga tidak punya siapa terlapornya dan lain-lain, diserahkan semuanya kepada penyidik. Sementara di Jakarta, organisasi masyarakat bernama Kongres Pemuda Indonesia melaporkan kejanggalan kematian pegawai ex-Jampitsus Febri Adriansyah Sutrimo ke Bareskrim Mabes Polri. Menurut kuasa hukum Kongres Pemuda Indonesia, almarhum Sutrimo berpotensi mengetahui siapa saja pihak yang bertemu dengan ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Kongres Pemuda Indonesia mendesak polisi membongkar kembali makam atau ekshumasi dan mengotopsi jenazah Sutrimo untuk menjawab berbagai spekulasi yang berkembang di masyarakat. Keterangan Pak Trimo ini sangat penting karena yang bersangkutan bisa mengetahui siapa saja yang bertemu dengan FA, jam berapa dan kapan. Nah, walaupun yang bersangkutan sebagai asisten rumah tangga atau penjaga kebun, penjaga rumah kosong seperti yang diberitakan di luar, penyidik memiliki kewenangan untuk melakukan pemanggilan terkait dengan pemeriksaan dokter forensik terhadap mayat ya, dan penyidik juga berkewenangan untuk melakukan otopsi dan ekshumasi. Karena lokasi perkara berada di Jakarta, Polresta Banyumas, Jawa Tengah melimpahkan berkas laporan keluarga almarhum Sutrimo ke Polda Metro Jaya. Kita melihat bahwasanya
domainnya ada pada Polda Metro Jaya. Maka kemarin kami telah berkoordinasi dengan penyidik Ditreskrimum Polda Metro Jaya, dan pagi ini laporan polisi dan berikut dengan penanganannya tersebut akan kami limpahkan. Praktisi hukum dan aktivis anti korupsi Saur Siagian mendesak polisi untuk segera membongkar makam Soetrimo demi mengungkap penyebab kematian, apalagi sebelum meninggal Soetrimo ditemukan tak sadarkan diri dengan mulut berbusa. Yang paling standar dalam 2 minggu ini, misalnya hari Senin atau minggu depan, sudah harus segera dilakukan ekshumasi, karena itu hak dari penyidik, tidak perlu itu katakanlah izin daripada keluarga, itu tidak ada, karena ini adalah delik biasa, karena itu sekaligus perlindungan kepada keluarga juga, dan supaya dugaan kematian ini apapun menyebabnya, karena kan buktinya cukup kuat ada busa keluar, kemudian entah siapapun, termasuk juga teman penyidik, ada jenderal, ada siapa, kemudian segera ditetapkan obstruction of justice bila perlu. Kepala Desa Lahar sempat mengungkap 4 orang mengantarkan jenazah Soetrimo ke kampung halamannya di Banyumas, Jawa Tengah pada 23 Juli lalu. 2 orang mengaku dari pihak ambulans dan 2 orang lainnya menyebut dari keamanan dalam. Ke-4 orang tersebut hanya menyerahkan KTP Soetrimo ke keluarga tanpa barang lainnya seperti ponsel. Jadi laporannya menurutnya katanya ada 4 orang, yang 2 dari berseragam dari pihak ambulans, yang 2 berseragam jaket hijau tua, hijau daun lah. Itu tapi bilang dari keamanan. Apakah ada barang-barang milik korban yang diserahkan, Pak, oleh pengantar itu? Menurut laporannya si Soim dari adik iparnya Soetrimo itu hanya KTP yang diserahkan. Berarti HP dan barang lain tidak? Tidak ada. Psikolog forensik Reza Indragiri Amril berpendapat penyidik perlu mencari nama Soetrimo sebagai saksi ke Kortas Tipikor Polri ataupun LPSK untuk menguatkan keterkaitannya dengan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Saya memandang bahwa sesungguhnya pokok persoalannya bukan pada kondisi kematian almarhum, tetapi apakah almarhum ini memiliki keterangan atau tidak. Keterangan yang bisa berkontribusi terhadap pengungkapan kasus 3 mega korupsi yang sedang membelit majikan almarhum. Jadi yang bersangkutan sebagai saksi, itulah yang menurut saya lebih penting untuk dicari tahu, dan disitulah relevansi psikologi forensiknya. Nah, untuk mengetahui apakah almarhum ini merupakan saksi atau tidak, keterangannya bisa memiliki nilai kesaksian atau tidak bagi pengungkapan 3 kasus mega korupsi yang saya sebut, maka relatif mudah bahwa kita hanya perlu meminta penjelasan dari Kortas Tipikor Mabes Polri maupun dari LPSK, apakah nama almarhum Soetrimo tercantum atau tidak dalam daftar saksi. Kalau ya, maka memang patut kita untuk mendorong otoritas penegakan hukum bekerja lebih jauh lagi. Kepala Bareskrim Polri periode 2009-2011 Komjen Purnawirawan Ito Sumardi menilai Soetrimo jadi salah satu saksi kunci. Namun asas praduga tak bersalah juga tetap perlu diterapkan jika ternyata kematian Soetrimo sama sekali tak terkait dengan kasus ex-Jampitsus Febri Adriansyah. Almarhum ini sebetulnya menjadi salah satu saksi kunci untuk bisa mengungkap kebenaran daripada kasus ini ya. Namun demikian tentunya kita juga tidak ingin apabila memang yang bersangkutan itu meninggal secara wajar dikait-kaitkan dengan permasalahan ini, meskipun tentunya kita kehilangan saksi kunci. Jadi kita tetap harus mengedepankan azas praduga tak bersalah dan juga kepastian hukum daripada kematian saudara almarhum Soetrimo ini sangat penting ya bagi penyidik kejaksaan termasuk dari kepolisian untuk bisa melihat kaitannya apakah memang ada penghilangan daripada saksi ya, ada upaya penghilangan atau tidak. Ya. Polisi harus bergerak cepat untuk mengungkap setiap tabir terkait kematian Soetrimo agar publik segera mendapat jawaban dan penegak hukum atas kasus yang menjerat ex-Jampitsus Febri Adriansyah tuntas dan transparan. Tim Liputan, Kompas TV.
Saudara, Polda Metro Jaya menyampaikan rencana pelaksanaan ekshumasi jenazah Sutrimo, pria yang ditemukan tewas di depan klinik kecantikan Jakarta Selatan pada Rabu besok rencana ekshumasinya. Informasi lebih lengkapnya kami bahas tetap di Sapa Indonesia Malam. Saudara, Polda Metro Jaya menyampaikan rencana pelaksanaan ekshumasi jenazah Sutrimo, ex-pegawai mantan Jampitsus Febri Adriansyah. Ekshumasi direncanakan berlangsung pada Rabu besok 12 Agustus. Polisi sudah meningkatkan penanganan kasus kematian Sutrimo ke tahap penyidikan. Kasus ini kini sudah resmi ditangani Polda Metro Jaya. Dan Rabu besok, tim Ditreskrim Polda Metro Jaya akan melakukan ekshumasi jenazah Sutrimo di Banyumas, Jawa Tengah. Dengan demikian akan diketahui penyebab kematian Sutrimo apakah wajar atau tidak. Penyidik juga sudah memeriksa 24 saksi dan jika dibutuhkan pemeriksaan tambahan, maka akan dikejar oleh polisi pada pihak keluarga yang berada di Banyumas, Jawa Tengah. Meningkatkan ke proses penyidikan. Insya Allah hari Rabu lusa kami akan melakukan ekshumasi di Banyumas. Mudah-mudahan nanti dari hasil ekshumasi kita bisa menemukan dan kita bisa menyimpulkan apa yang menjadi penyebab dari kematian yang bersangkutan. Sebagaimana laporan polisi yang kami terima, itu adalah pasal pembunuhan ataupun pembunuhan berencana. Terkait rencana ekshumasi jenazah Sutrimo di Desa Lahar, Kecamatan Wangon, Polresta Banyumas menyerahkan hal ini pada penyidik Polda Metro Jaya. Kapolresta Banyumas Kombes Petrus Silalahi juga bilang pihak keluarga Sutrimo tidak akan keberatan apabila ekshumasi dilakukan. Apakah penyidik Polda Metro nanti sesuai dengan pertimbangannya memerlukan ekshumasi, itu merupakan kebutuhan penyidikan. Itu keluarga kan tidak keberatan jika penyidik membutuhkan ekshumasi. Sementara hingga kini keluarga almarhum Sutrimo belum juga menerima surat kronologi penyebab kematian. Keluarga hanya menerima KTP, uang santunan, dan surat pengantar rumah sakit. Awalnya keluarga menilai tidak ada yang janggal dengan kematian Sutrimo, namun kini sepakat mencari keadilan karena diduga ada yang disembunyikan dalam kasus kematian Sutrimo. Diserahkan hanya KTP almarhum, lalu kemudian uang santunan sebesar 20 juta dan 1 gepok surat pengantar dari rumah sakit ya. Di dalam surat-surat itu memang tidak lengkap dan lain-lain, tapi tidak ada yang janggal, tidak ada yang mengatakan misalkan peristiwa kematiannya kenapa juga tidak ada. Jadi tidak ada yang disebut dengan kronologis penyebab kematian itu nggak ada. Kita berkesimpulan, oh kalau begitu berarti yang mengantar jenazah sejak awal memang menyembunyikan surat formulir kronologis kematian tersebut. Akhirnya ya pada keluarga sekarang semuanya sepakat untuk mencari keadilan. Polisi sudah menaikkan status kasus kematian Sutrimo ke penyidikan dan berencana akan melakukan ekshumasi terhadap jenazah Sutrimo. Lalu bagaimana sikap pihak keluarga dan apa yang menjadi kendala bagi polisi karena kasus ini cukup lama untuk naik ke tahap penyidikan. Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami di Sapa Indonesia Malam, Aan Rohaini selaku kuasa hukum keluarga almarhum Sutrimo. Bu Aan, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey. Ada juga Irjen Polisi Purnawirawan Arianto Sutadi selaku penasihat ahli Kapolri. Pak Arianto, selamat malam. Selamat malam Mbak Audrey, selamat malam Mbak. Saya mau ke Bu Aan dulu. Bu Aan, saya yakin pasti pihak keluarga sudah tahu ya soal tahap penyidikan ini sudah naik kasus dugaan kematian Sutrimo yang dinilai janggal oleh pihak keluarga. Rabu besok juga rencananya akan dilakukan ekshumasi di Banyumas, Jawa Tengah. Apa pertama kali respon keluarga saat tahu hal ini? Respon keluarga sebenarnya dari kemarin begitu ada Polresta Banyumas melakukan pengamanan di kuburan, ibu malah nanya melalui Mas Abi tolong tanyain apa besok gitu kan ekshumasi segala macam begitu kan. Terus tadi bertanya dan siang saya mendapatkan kabar baik dari Polresta Banyumas maupun dari Polda Metro Jaya yang pada intinya bahwa pada hari Rabu akan dilakukan ekshumasi.
oleh persiapan hal tersebut maka saya mendatangi keluarga dalam rangka untuk pertama ya tentu sebenarnya ke ibu ya untuk menyiapkan mental ibu karena ibu juga pasti kepikiran segala macam kita ketemu ibu nanti ketemu ibu terus juga kita akan membicarakan terkait dengan rencana ekshumasi dan juga keinginan keluarga setelah itu seperti apa begitu kan. Ada keinginan untuk kalau misalnya ekshumasi sudah selesai maka pengen diadakan doa bersama itu aja sebenarnya. Kalau untuk ekshumasi kita hanya membicarakan itu biar menguatin mental ibu lah. Kalau untuk urusan lainnya karena pihak keluarga juga nanti pasti menghadiri, saya juga insya Allah akan menghadiri ya. Bu Aan, ini dari berdasarkan keterangan polisi tadi, keluarga kan menduga ada kejanggalan kematian dari Soetrimo, kemudian menerapkan pasalnya dugaan pembunuhan atau pembunuhan berencana. Kenapa pasal ini yang kemudian diajukan oleh pihak keluarga? Keluarga melihat ada kejanggalan seperti apa sehingga menggunakan pasal pembunuhan atau bahkan pembunuhan berencana? Oke, harus klarifikasi begini. Kalau kami itu hanya mengajukan pasal tentang pembunuhan. Tapi kan dari mungkin pelapor yang lain mengajukan pasal terkait dengan pembunuhan berencana. Tapi prinsipnya dugaan ini kan memang harus dimasukkan. Karena kalau kalau misalnya boleh dikosongin begitu kan, dikosongin pasalnya karena kita kan belum tahu pasti apakah ini dugaan ada kematiannya wajar atau tidak begitu kan. Tapi karena ada kejanggalan kita hanya minta agar demi kepastian hukum maka proses penyelidikan dan penyidikan dimulai gitu kan. Pada saat melaporkan karena memang mau tidak mau kopnya harus ada pasal maka kita keluarga memasukkan pasal pembunuhan begitu kan. Kalau terkait dengan hal-hal lainnya kalau kami karena ada kejanggalan saja begitu. Oke, Pak Arianto, ini masyarakat menilai lamban kerjanya polisi. Sudah 2 minggu Soetrimo meninggal, kemudian keluarga baru kemarin melaporkan, baru naik ke tahap penyidikan. Kenapa harus menunggu keluarga lapor baru naik ke tahap penyidikan? Ya itulah, saya dari awal juga mengatakan memang ini agak terlambat. Tetapi kelambatan itu polisi itu dulu karena begini Bu, ketika ditemukan jenazahnya Pak Soetrimo itu dulu itu, kan diketemukan langsung kemudian dibawa ke rumah sakit, langsung dibawa ke rumahnya sana. Itu polisi tidak tahu Bu. Jadi waktu itu kejadian itu polisi tidak tahu. Polisi itu baru tahu 2 hari kemudian. Bahwa ternyata setelah rame-rame itu kan, viral-viral itu. Kemudian dilakukan olah TKP. Sehingga polisi tidak mempunyai dasar untuk langsung begitu melihat gitu, wah ini pasti diduga tidak wajar kan gitu kan. Kan semua yang beredar itu waktu itu baru di medsos-medsos saja gitu. Waktu polisi datang ke TKP yang didapati kan tempat kosong sudah nggak ada apa-apanya. Berarti kan artinya gitu, ya Pak Arianto, berarti artinya pada saat polisi melakukan olah TKP memang tidak ada janggal kalau di tempat kejadian itu di klinik. Ya tanpa adanya itu ya nggak ada kejanggalan, wong yang didapati situ cuman tempat kosong, kemudian dilihat-lihat bukti jejak-jejak kejahatan, kekejaman atau apa nggak ada kan, cairan darah mungkin yang nggak ditemukan. Karena kejadiannya ternyata begitu, itu ditemukan kemudian langsung dibawa ke rumah sakit, dari rumah sakit nggak diminta otopsi oleh dokternya, langsung dinyatakan meninggal di tempat, langsung dikirim oleh orang itu juga. Itu udah dikafani rapi, dikasihkan keluarga, dan di sana sudah disambut dengan liang kubur, dan kemudian langsung dikuburkan gitu kan. Otomatis polisi nggak punya data awal daripada yang bagaimana Pak Trimonya itu. Nah gitu, jadi makanya ketika olah TKP pun paling pol dia cuma cari-cari CCTV gitu ya. CCTV itu sudah saya udah bisa pastikan itu pasti mati, uang itu tempat itu kan sudah 2 tahun nggak dipakai, jadi pasti CCTV juga tidak bisa merekam gitu. Nah harapannya sebetulnya ya pada orang yang ngirim itu. Nah orang yang ngirim itu kan yang tahu sekarang kan pihak keluarga di sana, polisi pasti akan memburu itu nanti saksi-saksi yang akan ini setelah naik ke penyidikan ini gitu. Bu Aan, awalnya kan keluarga menerima ya kematian dari Soetrimo karena dianggap ini tidak ada kejanggalan. Tapi kenapa akhirnya keluarga menilai kematian Soetrimo ini janggal? Wan?
Oke, sambil diperbaiki komunikasi dari Bu Aan di Banyumas, Jawa Tengah, saya kembali lagi ke Pak Arianto. Pak Arianto, sebenarnya mekanisme seperti biasa misalnya yang dilakukan ketika ada seseorang yang meninggal dunia, apakah harus melapor ke polisi atau tadi ini terkesan ya tidak disangka-sangka kemudian langsung mengantarkannya kepada pihak keluarga di Banyumas dari Jakarta? Kalau kebiasaan yang terjadi ya Bu ya, ini umum ya, kalau kita tidak ada betul sekarang. Biasanya orang kalau menemukan orang geletak di lapangan itu ya, geletak di lapangan itu kan, oh ini mungkin karena belum meninggal ya, dia pasti berusaha menolong kan, gitu kan, ya kan? Langsung itu kemarin itu asumsinya orang itu yang menemukan langsung akan ditolong dibawa ke rumah sakit. Tetapi katanya kabarnya sebelum sampai rumah sakit sudah meninggal, sehingga dokter yang menerima itu mengatakan death on arrival, artinya orang itu sudah meninggal di tempat sebelum sampai rumah sakit. Nah biasanya ya Bu ya, kalau ada kayak gitu itu dokter yang berpengalaman pasti dia akan memberitahu pada aparat, Pak ini ada orang yang kayak gini, sehingga nanti ada aparat yang datang situ, dibikin minta visum et repertum. Itu pasti akan terjadi seperti itu Bu, gitu. Oke, tapi orang yang misalkan dianiaya saja ya, luka aja, pasti diantar korbannya minta visum kok, gitu. Itu baru bisa dikeluarkan lah keterangan. Nah waktu itu kan enggak, sampai di rumah sakit oleh dokter dikatakan ya enggak ada keterangannya kan, meninggalnya kena apa, cuman keterangan kondisinya pun enggak ada, karena enggak. Berarti aneh di situ ya? Karena tidak ada visum et repertum. Jadi anehnya itu adalah kenapa orang yang meninggal kayak gitu kok nggak dimintakan visum et repertum oleh rumah sakit ataupun oleh orang yang ngantar itu, gitu. Apalagi langsung dibutuhkan, langsung kirim ke rumah, langsung dikubur. Itu kan jadi tambah tanda tanya itu. Oke, saya mau kembali ke Bu Aan. Bu Aan, awalnya keluarga kan menilai tidak wajar kematian Sutrimo, tapi kenapa kemudian belakangan justru tanda tanya meminta keadilan? Apa yang dinilai janggal? Pertama dinilai janggal itu kan setelah berselang sehari, begitu, yang tadinya dari pihak pengantar jenazah itu kan berjanji akan mengirimkan handphone dan barang-barang pribadi milik almarhum lewat paket, begitu kan. Ketika dihubungi nomor yang tadi pengantar jenazah itu ternyata sudah tidak bisa dihubungi dari situ awalnya. Lalu tiba-tiba terus kan di media massa mulai di blow up, begitu kan, ada foto yang berbusa dan lain-lain segala macam. Ini dari keluarga jadi bertanya-tanya, begitu kan, segala macam itu. Lalu karena berjalannya waktu kan berita itu ternyata tidak reda dan lain-lain. Kalau pihak keluarga banyak pertimbangannya, dari permasalahan masalah keyakinan kalau jenazah itu ya sudahlah diikhlaskan saja, begitu kan, karena sudah takdirnya. Lalu kemudian juga dari pertimbangan bahwa kalau misalnya melaporkan dalam perkara kayak gini sementara kan diduga memang ada dugaan di media ini terkait dengan orang besar, begitu kan. Dari pihak keluarga pertimbangan rasa ada takut itu takutnya? sangat besar, Mbak. Artinya itu yang akhirnya ya, ada rasa ketakutan. Oke. Oh pasti berhubungan dengan orang besar itu takut, terus kemudian repot. Karena begini, ini kan keluarga, mohon maaf, memang keluarga di kampung ini kan memang sehari-hari itu memikirkan untuk bisa bertahan hidup saja udah alhamdulillah, begitu kan. Lalu mereka kemudian berpikir kalau ini nanti menjadi kita ngelapor dan lain-lain, nanti repot segala macam. Lalu juga selain takut ada ancaman, ketakutan ya, bukan berarti karena ada ancaman, tapi rasa takut. Terus nanti bagaimana untuk ongkos ke sana, itu hal mungkin hal sepele bagi bagi kita, tapi bagi keluarga itu pertimbangan besar. Oke, kalau gitu pertanyaan selanjutnya, di belakang juga ada keluarga Pak Sutrimo, mungkin saya juga nanti akan bisa cerita lebih banyak. Apakah benar, jadi pada saat kejadian itu sekitar dini hari, sekitar pukul 4, almarhum ini sempat berkirim pesan lagi sedang makan, berada di dekat rumah dari ex Jampitsus Febri Adriansyah, lalu kemudian malam harinya jam 8 malam justru Sutrimo ini dinyatakan meninggal dunia oleh seseorang, begitu, melalui pesan singkat. Benarkah seperti itu? Gimana ceritanya? Usai jeda ya Bapak dan Ibu, tetap bersama kami di Sapa Indonesia Malam.
Selain ada penasehat Kapolri, ada juga di sini Bu Aan, kuasa hukum dari keluarga Sutrimo, dan kemudian ada keluarga Sutrimo juga yang mendampingi. Saya mau bertanya dulu ya Bu Aan ke keponakan dari almarhum Pak Sutrimo, yakni Mas Sabar Abi, Mas Sabar. Jadi Mas Abi, saya mau nanya, jadi benarkah pada waktu hari kejadian, jadi jam 4 subuh itu almarhum atau Pak Sutrimo sempat berkirim pesan sedang makan di dekat rumah Pak Febri Adriansyah ex Jampitsus? Mohon maaf diulang ya. Pertanyaannya tadi sempat hilang. Ya, saya mau bertanya Bu Aan kepada Mas Abi, Boleh. Betulkah pada saat waktu kejadian di jam 4 subuh itu keluarga sempat menerima pesan dari almarhum Pak Sutrimo mengabarkan di situ Pak Sutrimo sedang makan di dekat rumah Pak Febri Adriansyah ex Jampitsus? Ya, betul, Bu. Bisa diceritain waktu itu berkirim pesannya gimana, dan aneh nggak tiba-tiba jam 4 pagi? Soalnya kayak saudara Sutrimo tuh jaga malam di sekitar rumah pada malam hari gitu. Terus katanya habis itu dia makan sahur lah bilangnya, katanya sahur gitu, kirim ke adiknya, adiknya Pak Sutrimo. Kirim foto ya. Kirim foto gitu makanan. Nggak bilang kalau dia yang bikin sahur ini. Yang bikin sahur tuh yang jawab ini jawaban Pak. adiknya. Jawaban adiknya gitu. Bilang apa Pak waktu itu Pak Sutrimo? Mengirim foto. Cuma ngirim foto doang. Oke, tapi waktu itu makanan gitu. Makanan, tapi memang sehari-harinya Pak Sutrimo ini sering berjaga malam di rumah Pak Febri. Betul. Sudah berapa lama Pak Sutrimo bekerja? 2008. Dari 2008 kalau nggak salah. 2008 sampai dengan sekarang, berarti artinya hampir sudah lebih dari 10 tahun ya, kurang lebih sudah sangat lama sekali ya? Ya, kurang lebih gitu. Bapak dan atau Masnya tahu kesehariannya Pak Sutrimo ini bekerja sebagai apa di sana? Kurang tahu kalau masalah pekerjaan, Bu. Sebagai apanya nggak tahu. Ya, sebagai apanya juga kita kurang tahu. Karena saudara Sutrimo juga kurang bercerita masalah pekerjaan gitu. Oh oke, tidak pernah cerita, tapi yang tahunya ini sudah lama ya, lebih dari 10 tahun ya bekerja di sana. Nah, kemudian apakah sempat keluarga juga menerima kabar sebelum Pak Sutrimo ini meninggal, dinyatakan meninggal, beberapa hari sebelumnya Pak Febri ini atau melalui asistennya ini meminta Pak Sutrimo untuk pulang dulu ke kampung? Kalau itu kurang tahu, nggak tahu sih. Kalau Ibu Aan tahu soal hal ini? Kalau ke keluarga memang tidak tahu, cuma ada saksi lain yang menyampaikan bahwa ini kan baru penuturan dari Pak Trimo ya, kita tidak tahu bahwa Pak Trimo itu disuruh pulang sama sama bosnya gitu, kan taunya bosnya. Bosnya suruh pulang ke Jakarta karena memang butuh Pak Trimo, Pak Sutrimo gitu, intinya seperti itu. Dan waktu itu Pak Sutrimo menyampaikan bahwa saya nggak ada uang, terus masalah uang tak transfer, terus kalau misalnya tiket sudah dibelikan dan nanti kamu akan ditemani 2 orang dari Cilacap naik kereta, seperti itu. Oh, jadi artinya Pak Sutrimo itu saksi lain, memang bukan ke keluarga. Ya, berarti artinya itu. Pak Sutrimo itu sempat pulang, tapi kemudian diminta kembali, nggak tahu nih pulangnya untuk karena memang sudah tidak mau bekerja atau gimana, nggak tahu ya Bu itu ya? Nggak tahu, jadi cuma memang disuruh pulang, informasi dia curhat ke temannya lah, ngobrol bahwa memang disuruh pulang dulu sama bosnya. Lalu kemudian berapa hari kemudian itu ya disuruh kembali, seperti itu saja. Oke, sebelum saya ke Pak Arianto, saya mau tanya lagi Mas Abi. Mas Abi, tadi kan jam 4 subuh sempat mengirim pesan ya, foto lagi makan, lagi berjaga di sekitar rumahnya Pak Febri. Lalu dikabarinnya pada saat hari yang sama, kalau Pak Sutrimo sudah nggak ada, itu sama siapa? Melalui handphone siapa itu? Itu pada pagi hari sekitar jam 8 apa jam 9 gitu. 8 sampai 9 ya, 8.30 kalau nggak salah.
Itu dari handphonenya Bu Anis. Dari ya nomornya Trimo. Tapi tetap ya dari kontaknya HP-nya Bapak Trimo. Jadi handphonenya Pak Trimo telepon ke handphonenya Bu Anis gitu, adiknya. Oke, jadi pada saat itu dikabarkannya langsung dari handphonenya Pak Sutrimo ya. Tapi ya. Iya, betul. Oke, saya nanti ke pihak keluarga lagi. Saya mau ke Pak Arianto. Pak Arianto, apakah ekshumasi ini menjadi satu-satunya kunci penting untuk pengungkapan proses apakah kematian Sutrimo ini wajar atau tidak? Apakah ada unsur dugaan pidana atau tidak? Ya, ekshumasi itu adalah satu-satunya alat. Sebetulnya bukan ekshumasi ya, autopsi sebetulnya. Kalau orang itu belum dikubur namanya autopsi. Autopsi itu satu-satunya cara untuk mengetahui bagaimana orang itu meninggal dunia. Kalau diduga meninggal dunianya itu tidak wajar, tidak sakit gitu. Kecuali kalau kita udah tahu sakit parah, sakit malaria kemudian meninggal itu kita udah kelihatan kan, dokter sudah tahu. Tapi kalau kemudian dia pagi-pagi ditemukan muntah di muka ada muntahan, diduga dia keracunan kan gitu kan. Nah, untuk menentukan dia itu keracunan apa ya dilihat dalamnya gitu. Nah, ada apa nanti baru diketahui oh ini dalamnya ini dia meninggalnya karena ini gitu. Itu aja yang bisa kita ketahui. Oke, Pak Arianto. Dan kemudian kalau meninggalnya karena racun itu ya kita masih nggak bisa ekshumasi, nggak bisa menyatakan ini diracun oleh siapa. Hanya oh ini matinya karena begini gitu. Masalah itu sengaja atau karena tidak sengaja atau oleh orang lain itu nanti masih polisi yang menyelidiki gitu. Jadi tapi untuk mengetahui bagaimana orang itu meninggal itu mutlak hanya otopsi atau ekshumasi kalau udah terbukti. Oke, tapi pertanyaannya gini Pak Arianto, kan sudah berjalan selama hampir 2 minggu kematian Pak Sutrimo ini. Kalau memang misalnya kan katanya kabar beredar ini mulut almarhum ini keluar busa begitu. Apakah masih bisa diketahui dari dalam tubuh ketika sudah 2 minggu lebih baru dibuka atau baru otopsi? Saya tidak ahli ya, tapi dari pengetahuan saya itu lama atau tidaknya itu tergantung zat yang masuk dalam perut itu. Tapi Profesor Kiki mengatakan kalau zat yang masuk dalam itu adalah jenisnya arsenikum, itu bisa hilang seketika dalam waktu 2 hari sudah hilang. Tapi kalau jenis-jenis yang lain itu ada yang sampai bahkan ya yang namanya otopsi itu karena kadang-kadang nunggunya 2 minggu waktu itu. Jadi dia kalau untuk mengetahui zat-zat apa yang di dalam itu, ada jenis zat yang tidak sempat hilang, ada yang cepat hilang. Itu kalau untuk itu 2 minggu masih bisa terdeteksi gitu kan. Tapi lebih daripada 2 minggu itu ya sudah rusak, sudah berubah dan sebagainya, kemungkinan kecil. Tapi apapun yang terjadi kalau menurut saya, kalau tidak diekshumasi ya lebih konyol lagi, kita nggak bisa ngomong apa-apa lagi kan. Percuma kita itu polisi mengolah TKP kemudian nggak bisa menentukan sebabnya kematian. Makanya ekshumasi itu harus dikerjakan perkara nanti kemudian bisa dibuktikan apa tidak, kita sudah melakukan yang seoptimal kan, itu Bu kira-kira. Oke, balik lagi ke keluarga dan juga Bu Aan saat ini sedang berada di makam atau di tempat makam Pak Sutrimo, betul ya? Betul Mbak Audrey. Saat ini sedang apa? Apakah karena memang tadi sudah akan dilakukan ekshumasi hari Rabu makanya keluarga berjaga? Atau bagaimana Bu? Dan apa harapan dari pihak keluarga ketika ekshumasi dilakukan pada Rabu besok? Singkat aja. Ya kalau terkait ke sini itu karena sebenarnya saya sendiri kan memang belum ke kuburan. Sementara ekshumasi kan sudah ditentukan harinya, maka tanggung jawab hukum saya harus tahu lokasinya. Itu aja jadi saya minta diantar oleh keluarga, lalu dari keluarga nanti akan kita berembuk kira-kira permintaan keluarga habis ekshumasi ini mau apa gitu. Kemungkinan keluarga memang minta ada acara mendoakan almarhum. Seperti itu aja. Saya juga mau tahu kepada Mas Abi sebagai keponakannya Pak Sutrimo, apa yang pengen yang dititipkan harapan besar bagi keluarga karena keluarga meminta keadilan di sini. Apa harapan paling besarnya? Mas A. Mas Abi. Keinginannya sih pengen tahu kepastian kematian Pak Sutrimo itu aja. Apakah yang diberitakan itu benar atau salah gitu. Dan keluarga sudah siap artinya mengawal terus proses ekshumasi sampai ketika nanti akan dimintai keterangan lagi, bahkan sampai di Jakarta, keluarga sudah siap itu semua?
Didampingi saya, nggak apa-apa. Iya, didampingi Bu Aan kalau masalah itu. Siap. Sudah siap ya. Oke, baik. Dan pihak keluarga apakah juga sempat sekarang ini meminta perlindungan? Sudah, permohonan perlindungan itu bersamaan pada kami menyampaikan laporan. Artinya itu justru syarat pihak keluarga mau melaporkan asal ada perlindungan hukum terhadap keluarga. Oleh karenanya sejak awal kita terima kasih kepada Pak Kapolresta Banyumas yang sudah sangat responsif. Kita di hari setelah laporan aja pulangnya juga sudah didampingi oleh pihak keamanan. Sampai detik ini di kuburan juga keamanannya bukan dari kami, tapi dari kepolisian. Di rumah juga sudah mau dipasangin CCTV dan lain-lain. Artinya pengamanannya sudah bagus begitu. Oke, sekarang saya mau ke Pak Arianto, singkat aja Pak Arianto. Ketika tadi Bapak bilang kemungkinan saja racunnya sudah tidak ada lagi karena sudah lebih dari 2 hari. Tapi bagaimanapun otopsi memang harus dilakukan. Tapi kalau misalnya nanti tidak ditemukan hasil apapun di otopsi, apa penyebab-penyebab lain atau penyidikan-penyidikan lain yang bisa dilakukan untuk mengungkap kasus ini terang benderang supaya tahu wajar atau tidak kematian Pak Sutrimo? Ya, kita seandainya contoh nanti itu ekshumasi nggak gagal ya, tidak tahu ini penyebabnya. Polisi masih bisa melacak kepada para saksi-saksi yang mengantar itu. Yang ngantar 3 orang itu ke sana waktu ngelihat itu bagaimana kondisinya, sebelum mengantar itu dia di mana, apakah dia menemukan Pak Trimo setelah ngeletak atau dia yang justru disuruh bawa Pak Trimo ke situ. Kan semua kemungkinan bisa terjadi. Intinya polisi kalau nanti gagal dari ekshumasi itu pasti akan cari data-data yang lain dari mana Pak Trimo itu ada ke situ dan kemudian setelah itu kemana dan kemudian meninggal kan gitu kan. Kenapa kok buru-buru dikirimkan ke sana? Itu nanti akan mengungkap semua kejahatan yang terjadi kepada Pak Trimo itu. Ya itulah yang maksimal yang kita kerjakan. Tapi intinya semua harus pakai data scientific. Artinya apa? Bukti-bukti itu bisa dipertanggungjawabkan secara ilmiah gitu. Ya, dan pasti di sini juga keluarga sangat menanti sekali proses demi proses karena tadi dinilai ada kejanggalan dan ingin mengetahui apakah kematian Pak Sutrimo ini wajar atau tidak. Terima kasih kalau gitu Pak Arianto Sutadi, Bu Aan, Mas Abi dan juga Bapak. Terima kasih. Selamat malam. Kita selalu menunggu perkembangan terbaru dari sana. Tetap bersama kami, saudara. 995 dari 996 senjata yang ditemukan di ruangan sekolah adalah airsoft gun atau senjata angin. Tapi kini polisi sedang menyelidiki izin dan tujuan penggunaannya. Saat lagi kita bahas bersama Radisa Putro. Saudara, kami lanjutkan Sapa Indonesia Malam. Kuasa hukum Yayasan Harapan Ibu Pondok Pinang, tempat ditemukannya 996 senjata di salah satu ruangan sekolah, mengungkapkan kronologi awal penemuan senjata, narkoba hingga video porno. Pihak yayasan bilang sejak tanggal 10 bulan Juli 2026 pihaknya meminta izin kepada mantan ketua yayasan untuk membuka ruangan dengan surat resmi. Hingga pihak sekolah mengirimkan surat ketiga, pihak pemilik kunci tidak juga memberikan akses. Pihak yayasan bilang hingga kini masih terdapat beberapa ruangan yang belum bisa dibuka namun sudah terpasang garis polisi untuk diselidiki. Itu berawal dari ruangan itu kuncinya dibawa oleh Pak IWD dan kawan-kawan. Kami tidak memiliki akses terhadap ruangan tersebut. Itulah kenapa kami meminta pakai surat resmi. Pak IWD mohon ruangannya dibuka karena kami akan gunakan untuk kepentingan pendidikan. Yang benar adalah ruangan-ruangan itu kuncinya dipegang oleh Pak IWD dan kawan-kawan. Termasuk ruangan yang kemarin ditemukan senjata pada tanggal 5 bulan Agustus. Termasuk juga sekarang masih ada ruangan bagian keuangan, tapi itu tidak di polis lain, karena itu data-data keuangan saja. Jadi sampai hari ini kami memang mengelola sekolah, tapi masih ada beberapa ruangan yang kami tidak bisa membuka karena data kunci, karena kunci itu dipegang sama Pak IWD dan kawan-kawan. Dan atas temuan senjata di dalam salah satu ruangan di sekolah, Direskrimum
Polda Metro Jaya, Kombes Iman Imanuddin, kembali memastikan bahwa 995 dari 996 senjata yang ditemukan bukan merupakan senjata api, melainkan senjata angin atau airsoft gun. Namun polisi masih menyelidiki tujuan pemilik menyimpan airsoft gun dalam jumlah banyak, termasuk dokumen perizinan atas senjata angin tersebut, serta dugaan digunakannya senjata angin sebagai kegiatan ekstrakurikuler di sekolah. Kalau ekskul mungkin harus dilihat dulu apakah sekolah tersebut benar-benar memiliki ekskul tersebut, kemudian apakah memiliki perizinan sebagaimana diberikan oleh pihak atau lembaga yang berwenang untuk menerbitkan izin, dan apakah itu diperbolehkan secara ketentuan berdasarkan dari Kementerian Pendidikan. Nah, itulah yang terus sedang diupayakan dikonfirmasi oleh pihak Polres Metro Jakarta Selatan, sehingga nanti informasinya akan utuh dan bulat. Saudara, polisi mengonfirmasi bahwa 995 dari 996 senjata yang ditemukan di salah satu ruangan di sekolah Jakarta Selatan merupakan senjata angin atau airsoft gun. Nah, pertanyaannya, apakah airsoft gun harus memiliki izin? Kita akan membahas hal ini bersama Bambang Rukminto, pengamat kepolisian dari Institute for Security and Strategic Studies (ISES). Selamat malam, Pak Bambang. Selamat malam, Bung Nadi. Ya, nah, pertanyaan saya tadi sesuai dengan yang sudah disinggung di awal. Menurut aturan yang berlaku, apakah ini diatur di peraturan khusus? Ya, kalau saya ketahui ini, koreksi kalau saya salah, peraturan Polri nomor 1 tahun 2022. Nah, pertanyaannya juga, apakah detailnya seperti apa pengaturannya dan apa saja syarat utamanya, Pak Bambang? Ya, Perpol 1 tahun 2022 itu mengatur tentang perizinan pengawasan, penyimpanan, penggunaan, dan pemakaian senjata api non-organik ya. Artinya semua senjata, dan di dalam Perpol 1 tahun 2022 ini airsoft gun, air gun ini dikategorikan senjata api. Jadi semuanya itu berada dalam yang dalam Perpol itu kewenangan terkait dengan pengawasan dan yang lain-lain tadi, pengawasan, penggunaan, penyimpanan dan lain-lain itu berada di wilayah Pak Intelkam Mabes Polri, seperti itu. Makanya semuanya ini diatur terkait perizinan, bukan hanya terkait dengan kepemilikan saja senjata apinya, tapi juga termasuk penyimpanan. Penyimpanan, oke. Penyimpanan ini penting karena ini menyangkut senjata api yang bisa disalahgunakan, makanya penyimpanan ini diatur secara ketat, lokasinya, kemudian safety-nya, terus terkait keamanan dan yang lain-lainnya, seperti itu, Bung Nadi. Oke, nah kalau dikategorikan sebagai senjata api, artinya ini berbahaya dong, masuk golongan senjata berbahaya begitu, Pak Bambang? Ya, senjata api itu ada beberapa macam ya. Senjata api dengan peluru tajam tentu dikategorikan berbahaya. Tetapi meskipun demikian terkait dengan air gun, airsoft gun ini kan kalibernya macam-macam dan kekuatannya juga macam-macam, seperti itu. Tekanan gas dari air gun ini berbeda-beda. Tentu dalam kategori tertentu ini juga bisa membahayakan. Makanya diatur secara ketat, seperti itu. Biasanya penggunaan air gun, airsoft gun ini dalam olahraga menembak. Makanya sebelum mendapatkan izin dari Pak Intelkam, biasanya ada rekomendasi dari Persatuan Olahraga Menembak. Oke. Nah, kalau melihat kondisi sekarang kan polisi juga mengungkap bahwa sekarang ada 995 airsoft gun yang ditemukan. Nah, dengan jumlah sebesar itu menurut Pak Bambang apakah wajar ini diperuntukkan untuk ekstrakurikuler, dan bagaimana proses perizinannya dengan jumlah sebanyak itu, Pak Bambang, menurut Anda? Ya, terkait makanya dengan 995 ini kan tentu sangat tidak masuk akal untuk dimiliki perseorangan. Terkait impor senjata api ini pun juga melalui izin dari Pak Intelkam. Ada nomor register setiap senjata. Artinya ini harus ditelusuri, masing-masing senjata ini ada izinnya, siapa yang memiliki, siapa yang menggunakan,
dan di mana disimpan tadi. Kalau dikaitkan dengan ekstrakurikuler, tentu ini juga memunculkan pertanyaan, ekstrakurikuler apa yang akan di dalam sekolah yang menggunakan senjata api ini? Kapan dimulainya? Seperti yang disampaikan Dirkrim Polda Metro tadi, apakah ada izin dari Kemendikmen terkait dengan ekstrakurikuler menembak? Karena yang selama ini masyarakat tahu tentu olahraga menembak ini ada persatuannya di Perbakin seperti itu. Makanya ini yang harus didalami. Jadi dalih-dalih seperti itu tadi itu ini kan tidak masuk akal di masyarakat seperti itu. Ini masih didalami dan menurut Anda ini tidak masuk akal. Nah, kalau begitu kira-kira Anda melihat ada unsur pidana dalam kasus ini atau dalam temuan ini? Ya, pasti saya bisa memastikan itu ada unsur pidana terkait penyimpanan tadi. Penyimpanannya di lokasi yang tidak semestinya, di sebuah yayasan, ini juga harus ditelusuri izin terkait dengan penyimpanan ini. Karena kalau terkait, apalagi jika ada temuan terkait satu pucuk senjata api. Berpeluru tajam kan, artinya ini pasti ada unsur pidananya. Bahkan kalau kita merujuk pada undang-undang darurat, ini pasti bisa dikenai pidana yang sangat tinggi, karena tentu ini menjadi ancaman, bukan hanya soal legal atau ilegal, tapi ancaman bagi masyarakat kalau itu kemudian disalahgunakan seperti itu. Ya, apalagi ini disimpan di sekolah dan bertahun-tahun begitu ya, meskipun katanya ada diklaim bahwa ini milik pengurus yayasan yang lama, cuman polisi tetap harus mengusut tuntas sepertinya ya. Siapa yang bertanggung jawab dengan adanya penyimpanan ratusan bahkan hampir 1.000 ya senjata airsoft gun dan ada satu pucuk senjata api yang membahayakan. Baik, terima kasih Pak Bambang Rukminto telah berbagi perspektifnya di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu. Selamat malam Pak Bambang. Selamat malam Bu Radi, terima kasih. Salam. Saudara, media Iran hari Minggu kemarin merilis sebuah video yang memperlihatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Kami punya informasinya selepas jeda. Saudara, media Iran hari Minggu kemarin merilis sebuah video yang memperlihatkan pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Mojtaba Khamenei. Dalam video yang dirilis Mer News ini, Mojtaba terlihat tengah menghadiri kegiatan atau mengajar kajian. Mojtaba sempat dikabarkan mengalami cedera parah akibat serangan Amerika Serikat saat awal perang Iran-Amerika pada Maret lalu. Sejak itu ia tidak pernah terlihat di depan umum lagi. Ia hanya berkomunikasi melalui pernyataan tertulis. Melalui siaran televisi, Iran menunjukkan bagian dalam kapal yang diklaim telah dicegat Garda Revolusi Islam Iran IRGC di Selat Hormuz. Namun IRGC belum memberikan pernyataan rinci terkait pencegatan kapal tersebut. Sebelumnya Iran sempat mengakui menembak sejumlah kapal yang menggunakan rute di luar ketetapan otoritas Iran. Iran bilang kapal-kapal tersebut tak patuh meski telah berulang kali mendapatkan peringatan. Presiden Iran Masoud Pezeshkian mendukung upaya baru untuk bicara dengan Amerika Serikat. Menurut Pezeshkian, Teheran perlu memanfaatkan kekuatan nasional untuk capai kesepakatan tanpa mengorbankan hak warga Iran, sekaligus memecah kebuntuan dengan Washington. Pezeshkian tetap mendukung nota kesepahaman MOU Islamabad beberapa waktu lalu, meski ia menilai Washington gagal memenuhinya. الان بهترین وقت توافق برای اینکه این انسجام و قدرت و وحدت انسجام و همه دنیا تا جایی که من خبر دارم، حالا شما شاید بیشتر خبر داشته باشید، ایران رو در حقیقت برنده این جنگ و این دعوا میدونن. در این اقتدار میتونیم حق و حقوق خودمون رو از این گفتگوها پیگیری کنیم. به هر حال اونا باید بپذیرن که ما حقمون رو بدن و طبیعتا ما هم چیزی جز حق و حقوق کشورمون مردممون رو طلب نمی‌کنیم. Beberapa waktu terakhir ini Iran selalu menegaskan pihaknya tidak bernegosiasi dengan Amerika Serikat. Namun Presiden Iran Mahmoud Pezeshkian kini mendorong untuk bernegosiasi lagi dengan Amerika Serikat.
Akankah ini bisa segera mengakhiri konflik? Kita bahas bersama pakar hukum internasional dari Universitas Gadjah Mada, Heribertus Jakatriana. Selamat malam Pak Heri. Selamat malam Mas, sehat selalu. Sehat selalu Pak Heri. Pak Heri, Presiden Iran mendorong negosiasi dengan Amerika lagi. Bagaimana Anda menganalisis pernyataan ini dan bagaimana peluangnya? Saya kira pertama itu adalah hal yang menjadi hal yang paling visible untuk dilakukan. Kenapa? Karena jalur diplomatik itu intinya adalah mencari celah untuk win-win solutions daripada penggunaan kekerasan bersenjata yang membawa dampak ekonomi, dampak politik, dampak sosial budaya yang begitu besar. Kalau kita lihat situasinya saat sekarang, para pihak itu sebenarnya ingin ketemu, ingin deal supaya tidak terjadi kerugian yang lebih besar. Dan waktu adalah senjata yang saat sekarang itu menjadi senjata di antara keduanya untuk dapat menegosiasikan kepentingan-kepentingan mereka yang dapat difasilitasi untuk menghentikan konflik. Saya kira jalur diplomasi yang dikembangkan oleh Presiden Pezeshkian ini menjadi sebuah alternatif baru untuk mencari celah supaya tidak terjadi kehancuran yang lebih besar. Tapi masalahnya saat sekarang adalah ini adalah jalur secara resmi yang digunakan oleh Presiden, tetapi jalur strategis itu kan harus memperoleh persetujuan dari Mojtaba Khomeini, yang ini menjadi sebuah kebuntuan-kebuntuan yang menjadi masalah internal di Iran. Di Amerika Serikat pun kalau kita lihat juga terjadi kubu-kubu yang bisa menghambat terjadinya kesepakatan deal antara Amerika dengan Iran saat sekarang. Saya kira masalahnya adalah waktu dan juga adalah masalah internal di masing-masing negara. Oke, lalukah adakah syarat yang kira-kira bisa diajukan oleh Teheran dalam hal Iran untuk Amerika Serikat, dan bukan hanya syarat tapi syarat yang logis bisa diterima oleh Iran, Pak Heri? Yang pertama adalah terkait dengan determinasi adanya zero enrichment. Saya kira ini juga menjadi sebuah hal yang menjadi kebutuhan Iran yang sangat-sangat eksistensial yang selalu dinegosiasikan. Yang kedua saya kira adalah bagaimana membuka akses terhadap kepatuhan pengayaan isu pengayaan nuklir di Iran yang bisa diakses, bisa dilihat oleh banyak kalangan, oleh masyarakat internasional bahwa itu tidak dipergunakan untuk pembuatan senjata nuklir. Saya kira ini juga menjadi hal yang harus disampaikan oleh Iran sebagai satu bentuk diplomasi internasional. Yang ketiga, saya kira apa yang dilakukan oleh IAEA membuka akses itu menjadi penting supaya apa yang dilakukan di dalam diplomasi itu dipercaya oleh publik. Itu dari sisi Iran. Saya kira dari sisi Amerika itu juga menjadi sebuah hal yang harus kita lihat bahwa kepentingan Amerika terhadap nuklir ini juga menjadi ambang batasnya itu kan sampai pada 60%. Nah ini yang harus juga dijawab oleh Iran untuk bisa mengalah, untuk memperoleh kemenangan-kemenangan yang dealnya itu bisa menguntungkan oleh dua belah pihak. Oke, tapi begini Pak Heri, ada informasi yang juga berkembang bahwa sebagian pejabat di Iran menyebut tidak mau bernegosiasi lagi dengan Amerika Serikat. Anda melihat apakah ini ada perbedaan sikap di antara para pejabat Iran dengan munculnya perbedaan pendapat seperti ini? Saya kira ini hal yang wajar untuk mencari sekali lagi pole position yang paling menguntungkan buat Iran. Saya kira ini juga untuk buying time, mengulur waktu terkait dengan seni diplomasi yang ini digunakan oleh Iran sebagai satu bentuk untuk buying time, mengukur kemampuan Amerika bertahan. Saya kira saat sekarang kondisi Iran itu adalah dalam situasi tertekan, maka tekanan ini adalah bagaimana menggunakan buying time terkait dengan hal yang dinegosiasikan untuk memperoleh kesepakatan yang paling baik dengan Amerika. Ini adalah hal yang sedang dikembangkan oleh Iran sebagai satu bentuk seni diplomasi sambil menunggu oleh Iran. Pernyataan formal saya kira biasa, tetapi kenyataannya mereka tetap bicara, tetap melakukan komunikasi untuk mengkomunikasikan kepentingannya. Itu hal yang biasa di depan terlihat seperti itu. Nah, kalau bicara pemerintahan Iran, bukan hanya presiden, ada juga pemimpin tertinggi, Mojtaba Khomeini. Kalau presiden presiden Iran kemarin, Masoud Pezeshkian, diinformasikan baru saja bertemu dengan Mojtaba Khomeini. Nah, kira-kira Mojtaba akan setuju dengan usulan presiden Iran ini? Saya kira ini yang perlu kita lihat secara seksama. Bagaimana saat sekarang keuntungan dalam segi kesatuan antara presiden dengan pemimpin tertinggi itu terjalin komunikasi yang baik. Ini menjawab keraguan yang selama ini terjadi bahwa antara presiden dengan pemimpin tertinggi terjadi sumbatan-sumbatan komunikasi yang membuat Amerika itu tidak percaya
bahwa kontingen yang dikirim oleh presiden itu tidak bisa memutuskan keputusan di level strategis. Saya kira ini menjadi sebuah sinyal yang bisa dimaknai dua hal. Pertama, secara internal ini menguatkan kesatuan, kondusivitas di internal. Lalu yang kedua, memberi sinyal kepada Amerika bahwa kedua belah pihak yang bisa memutuskan strategis telah bertemu dan semoga ada kesepakatan-kesepakatan yang bisa dieksekusi di dalam diplomasi antara Iran dengan Amerika. Baik, terima kasih pandangannya pakar hukum internasional dari UGM, Heribertus Jaka Triana di Sapa Indonesia Malam. Kita jumpa lagi lain waktu. Sehat selalu, Pak Heri. Sehat selalu, Pak. Selamat malam. Selamat malam. Saudara, setelah jeda kami punya informasi menarik lainnya akan diinformasikan atau disajikan pada Anda. Tetaplah bersama kami. Saudara, kekeringan di sepanjang Sungai Danube mengakibatkan pendapatan nelayan berkurang drastis. Kapal nelayan tak bisa beroperasi karena Sungai Danube menjadi sungai dangkal. Nelayan mengungkap sulit menangkap ikan karena ikan mencari perairan lebih dalam karena Sungai Danube mengering. Nelayan mengatakan belum pernah melihat kekeringan ekstrim seperti ini dan cuaca panas sebelumnya. Sungai Danube mengalir di sejumlah negara di Eropa, beberapa di antaranya yakni di Jerman, Australia, Serbia, Romania, hingga Ukraina. Niciodată. Deci a fost apa dita mai de mare. Deci exact mare, rău de tot. N-a fost scăzută niciodată așa ca ce înseamnă treaba asta, nu pot să-mi dau seama. De unde e oprită. Terima kasih Anda sudah menyaksikan program Sapa Indonesia malam hari ini. Perbarui terus informasi Anda hanya di Kompas TV dan minum air mineral dengan Keponier Optimal yang murni pasti sejuknya. Saya Audrey Chandra. Dan saya Radi Saputro menutup Sapa Indonesia malam hari ini. Terima kasih, selamat malam, sampai jumpa.